Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, hadis berfungsi sebagai bayanu takrir, yaitu memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi keberadaan hadis ini fungsinya adalah memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat Al-Quran ini berbicara tentang perintah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian ada hadis ya yang berbunyi birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun nanti akan berbuat baik atau berbakti kepada kalian juga. Ya, jadi adanya hadis ini adalah memperkuat kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, memperkuat isi yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, maka ada hadis juga yang menyuruh kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua juga. Jadi lebih kuat dengan adanya hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran bertambah kuat. Kemudian fungsi hadis yang kedua terhadap Al-Quran adalah tafsilul mujmal, merinci sesuatu yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bahwa banyak sekali perintah-perintah ibadah di dalam Al-Quran ini yang masih bersifat global, yang masih umum, belum dirinci, belum diperjelas. Ya, nah nanti keberadaan hadis di sini fungsi yang kedua adalah memperinci, memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih global, yang masih umum. Contoh, ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, ya, dan kita ruku bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholat. Nah, kemudian di dalam hadis dijelaskan pula, ya, tata cara melaksanakan, salah satu tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat seharusnya. Ya, jadi ada hadis yang menjelaskan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah tadi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan, menjelaskan secara globalnya, secara umumnya. Nah, nanti di hadis akan diperjelas, akan diperinci satu demi satu. Salah satunya hadis yang Bapak bacakan tadi, bahwa kita tidak sah sholat kita apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik, fungsi hadis yang ketiga anak-anak adalah bayanu tasyri', yaitu menjelaskan sesuatu yang memang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 23, Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini penggalan ayatnya. Wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini Allah berfirman tentang larangan kita menikahi wanita-wanita yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya, yang Bapak bacakan tadi, wa tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, bahwa Allah melarang kita untuk menikahi istri kita dengan kakak perempuannya atau adik perempuannya yang kandung. Jadi nggak boleh bapak menikah dengan istri bapak sekaligus dengan kakak kandung perempuannya dengan adik perempuannya yang kandung. Tidak boleh. Tidak boleh digabung sekaligus. Ya, dilarang di dalam agama kita, dilarang oleh Allah. Jadi tidak boleh menggabungkan istri kita dengan saudara perempuannya, baik kakak perempuannya ataupun adik perempuannya yang kandung. Ya. Nah, sedangkan di dalam hadis Nabi dijelaskan yang lain, ya, bahwa kita pun dilarang, ya, di dalam hadis Nabi kita dilarang menggabungkan, menyatukan antara istri kita dengan bibinya, bibi dari istri kita atau tantenya. Nah, jadi Al-Quran di sini menjelaskan bayanu tasyri', menjelaskan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, ini saja mungkin penjelasan yang bisa Bapak sampaikan terkait materi kita tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menambah semangat kita untuk
terus mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.